Halo, apa kabar anak-anak hebat SMA Arjuna Denpasar? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran meski dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Saya Ibu Wulan, pada kesempatan kali ini akan membicarakan tentang penyesuaian diri remaja di sekolah. Bagaimana sih penyesuaian diri remaja di sekolah itu? Langsung saja Ibu akan membahas masalah ini. Pengertian dan proses penyesuaian diri. Penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Sedangkan penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Respon penyesuaian, baik atau buruk, secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Lalu tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis dan tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman dan bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Dan di sini ada 8 bentuk yang dapat dilakukan dan Ibu akan mencoba membahas satu persatu. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, di mana dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibatnya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error, di mana dalam cara ini individu melakukan suatu tindakan coba-coba. Dalam arti, ya kalau menguntungkan akan diteruskan, tapi kalau tidak menguntungkan tidak akan diteruskan. Yang keempat adalah penyesuaian dengan substitusi. Jadi jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, di mana individu mencoba menggali kemampuannya secara khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar, di mana dengan belajar individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu penyesuaian diri. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri, di mana dalam situasi ini individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak dilakukan. Dan yang terakhir, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Jadi, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan cermat. Bagaimana sih cara menyesuaikan diri di sekolah? Nah, berikut cara untuk menyesuaikan diri remaja di sekolah. Yang pertama adalah pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sekitar sekolah dan sebagainya. Kalian biasakan untuk mengenali situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Tidak perlu takut pada situasi yang baru dan pastikan Anda merasa nyaman. Dalam situasi pembelajaran jarak jauh seperti ini, kalian juga harus mengetahui bagaimana dan apa aplikasi yang digunakan, kemudian bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana guru yang mengajar, wali kelas kalian, dan bagaimana teman-teman kalian. Yang kedua, berbaik sangka. Hilangkan segala pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah barunya, entah peraturan sekolah atau kebiasaan guru-guru mengajar. Nah, tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah. Misalnya sesuaikan jadwal bangun tidur dengan jadwal masuk sekolah.
Yang keempat, mengetahui aturan. Jadi segera kalian sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Yang kelima, mengikuti MOS. Jadi masa orientasi sekolah ini adalah salah satu masa penting yang dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Kalian harus kenali dan hormat kepada guru yang ada. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua kalian di rumah. Kemudian yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai pula oleh orang lain. Yang kedelapan, yang terakhir, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru yang dikenal. Namun yang terpenting, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri kalian sesungguhnya. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai penyesuaian diri di lingkungan sekolah yang baru. Apakah ada pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu via WhatsApp atau bisa juga kalian menghubungi email Ibu atau media sosial. Terima kasih atas perhatian kalian.